Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran baina yadayi sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu bagi manusia, tentu ada manfaat dan tujuannya. Karena tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika Allah menciptakan waktu ini. Di antara maksud dan tujuan daripada penciptaan waktu bagi manusia, yang pertama adalah sebagai kesempatan bagi manusia untuk melakukan introspeksi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau berinspeksi, atau arada syukura, atau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dan tujuan yang lain daripada penciptaan waktu adalah sebagai sarana untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 5. Allah berfirman, Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bercahaya dan bulan bersinar, dan dialah yang telah menetapkan manzilah-manzilahnya atau tempat-tempat beredarnya bulan. Untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila Allah telah memberikan waktu kepada manusia, maka kewajiban manusia untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang utama dan yang pertama adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena untuk itulah Allah menciptakan jin dan manusia.
sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, tidak sesempit yang dibatasi oleh para pakar jurisprudensi Islam, yang terbatas hanya pada ibadah mahdhah saja, salat, puasa, zakat dan haji. Tidak. Ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Nama bagi keseluruhan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan batasan min qauli la ilaha illallah ila imatatil adza 'anit thariq. Mulai dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai menyingkirkan gangguan di jalan, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, maka kita tidak boleh menunda waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan untuk melakukan segala amal kebajikan. Karena bisa jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan yang terakhir untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah, yang apabila kita tidak memanfaatkannya, maka kita tidak bisa lagi beribadah dan melakukan kebaikan itu. Karena terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itulah, ketika Allah masih beri kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, melakukan kebajikan, maka gunakan kesempatan itu dengan segera dan jangan sampai kita menunda-nunda untuk mengerjakannya. Ada sebuah pesan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar. Dalam asarnya beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore. Gunakanlah sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Ada 3 pesan penting yang beliau sampaikan dalam asarnya. Yang pertama, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Artinya, apabila kita berada di waktu sore, maka gunakan waktu sore hari kita dengan sebaik-baiknya untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu sore itu adalah sore terakhir buat kita dan kita tidak bisa bertemu dengan esok pagi. Dan apabila Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga bisa bertemu dengan esok pagi, maka gunakanlah esok pagi kita juga untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Siapa tahu esok pagi itu adalah esok pagi yang terakhir buat kita. Jangan menunggu datangnya sore hari. Maka dengan keyakinan yang semacam ini, kita akan menggunakan setiap jengkal waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat, yang manfaatnya akan kembali kepada diri kita maupun kepada orang lain. Pesan yang kedua, wa khudh min sihhatika li maradika. Gunakanlah sehatmu untuk sakitmu. Karena ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita tidak bisa melaksanakan apa-apa yang bisa kita kerjakan pada waktu kita sehat. Dan yang ketiga, wa min hayatika li mautika. Gunakanlah hidupmu untuk matimu. Karena setelah kita mati, kita tidak bisa lagi beribadah, kita juga tidak bisa lagi beramal untuk melakukan segala macam kebaikan-kebaikan kita. Dan apa yang beliau pesankan sesungguhnya sama dengan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Wa faragha qabla syuglika. Sempatmu sebelum sibukmu. Kemudian wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, akan mendatangkan kerugian yang besar, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Makanya dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang seringkali tidak disyukuri oleh manusia, seringkali disia-siakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan. Biasanya orang baru menyadari betapa besarnya nikmat sehat ketika dia sudah jatuh sakit. Dan yang kedua adalah al-faragh, waktu luang atau kesempatan. Dan biasanya orang baru mengetahui betapa nikmatnya waktu luang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita disibukkan dengan urusan dunia, sehingga tidak ada waktu yang maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Allah juga mengingatkan kepada kita lewat surah Al-Asr ayat 1-3. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu untuk dijaga,
dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tidak mampu menjaganya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi dalam hidupnya. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Al-Wazir As-Saleh Yahya ibn Hubairah, seorang menteri yang soleh, namanya Yahya ibn Hubairah. Beliau mengatakan, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga, namun dalam kenyataannya justru waktu itulah yang paling banyak disia-siakan oleh umat manusia. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan dengan mengatakan, ma fatakal yaum minar rizqi yurja ghadan audatuhu wa ma fataka minal umri la yurja raja'atuhu. Rezeki yang tidak engkau dapatkan pada hari ini, kemungkinan besar esok engkau masih bisa mendapatkannya. Akan tetapi umur, waktu, kesempatan yang telah berlalu, maka jangan harapkan engkau bisa mendapatkannya kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyia-nyiakan waktu juga akan mendatangkan penyesalan, baik di dunia, khususnya kelak di akhirat nanti. Perhatikan bagaimana penyesalan orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhum mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, sehingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanya kalimat yang diucapkannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu kitalah pemiliknya. Pilihan untuk menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal, orang yang beruntung ataupun orang yang merugi, ada di tangan kita. Oleh karena itulah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan umur, waktu, dan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullahal malikad dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala salla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidhalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha wa 'alat kalimatuka fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.